Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Raka Pamungkas. Saya Adela Gustialfiani. Saya Primitani Lagula. Saya Muhammad Pogi Saputra. Dan saya Sigit Handoko. Jadi kami pada hari ini akan memaparkan materi mengenai pemanasan global. Namun sebelum kita mulai pemaparan materi ini, mari kita simak video berikut ini. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemanasan global. Namun, kali ini materi akan kita bagi menjadi dua bagian ya. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas bagian satu yang meliputi efek rumah kaca, pengertian pemanasan global, penyebab pemanasan global. Sih efek rumah kaca itu? Rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Peristiwa semacam ini dikarenakan kebiasaan manusia yang memanfaatkan pendingin ruangan ataupun banyak memakai kendaraan yang menyebabkan polusi, sehingga semakin membuat lapisan ozon semakin tipis. Selain itu, juga dikarenakan pihak oknum tertentu yang mencoba untuk membuat lahan dengan cara membakar hutan. Peristiwa seperti ini juga membuat bumi menjadi semakin panas dan menjadi salah satu dampak negatif dari rumah kaca. Terus bagaimana ya prosesnya? Prosesnya terjadi ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Hai adik-adik, setelah mengetahui bagaimana efek rumah kaca, apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca ini akan menyebabkan suatu peristiwa pemanasan global. Tahukah kalian apakah itu pemanasan global? Pemanasan global atau disebut juga global warming sendiri adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi yang diakibatkan terjadinya suatu proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Nah, adik-adik semuanya, ada informasi penting nih bahwa lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Artinya, benar bahwa bumi kita sudah semakin panas. Kok bisa terjadi sih pemanasan global? Apa ya penyebabnya? Tentu saja, yang pertama itu ada efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 dihasilkan oleh kegiatan di bumi, seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar yang nanti akan menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, terdapat juga sulfur dioksida dan metana yang sama seperti CO2 tadi, yakni menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Namun, selanjutnya, itu ada efek umpan balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air.
Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca, karbon dioksida semakin melimpah, menyebabkan uap air yang membumbung ke atmosfer. Uap air sendiri ternyata memberi efek rumah kaca seperti gas CO2. Pemanasan yang terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus-menerus hingga akhirnya tercapai keseimbangan konsentrasi. Kemudian ada variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan atau siklus bintik merah, selain fluktuasi-fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Ada dugaan bahwa adanya variasi matahari disebabkan oleh umpan balik dari awan telah memberi andil dalam pemanasan saat ini. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari yang mampu menaikkan suhu stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca. Lanjut, ada deforestasi. Deforestasi sendiri merupakan pengubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen untuk aktivitas manusia. Secara tidak langsung, deforestasi mengubah fungsi hutan yang awalnya untuk pelestarian lingkungan serta ekosistemnya menjadi kepentingan manusia. Mengutip dari World Wide Fund for Nature atau WWF, hampir sebagian besar aktivitas deforestasi ditujukan untuk membuka lahan produksi. Dan yang terakhir, itu ada penggunaan bahan-bahan kimia. Contohnya itu adalah penggunaan chlorofluorocarbons atau CFC dalam refrigerator atau pendingin, dan juga penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dari video yang sudah ditampilkan sebelumnya, apakah ada yang adik-adik ingin tanyakan? Ada, Kak. Baiklah, saya persilakan. Izin bertanya, Kak. Apa sih pengertian dari efek rumah kaca, Kak? Baiklah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari adik Sigi tadi, kita akan mulai pemaparan materi kita pada hari ini. Jadi, efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi itu memerangkap panas. Jadi, di atmosfer bumi itu sendiri terdapat banyak gas rumah kaca alami. Siklus air, karbon dioksida, dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca ini, maka tidak ada kehidupan di bumi. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca ini sejak tahun 1824. Kira-kira, apa ada yang tahu siapa sih nama ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan konsep dari efek rumah kaca ini? Tidak tahu, Kak. Nggak tahu, Kak. Baiklah, jadi karena tidak ada yang tahu, maka saya jelaskan. Nama ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan konsep efek rumah kaca ini adalah Joseph Fourier. Nah, jadi si Joseph Fourier ini mengatakan bahwa efek rumah kaca itu merupakan proses pemanasan yang disebabkan oleh atmosfer. Ia juga menambahkan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak dihuni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin daripada normalnya. Joseph Fourier juga menjelaskan bahwasannya efek rumah kaca ini sebenarnya bisa terjadi secara alami di bumi. Namun, aktivitas manusia membuat semakin tinggi proses dari efek rumah kaca ini. Dari materi yang sudah saya jelaskan barusan, apakah ada yang adik-adik ingin tanyakan lagi? Saya, Kak, izin bertanya. Silakan. Berdasarkan apa yang Kakak jelaskan mengenai efek rumah kaca,
Bagaimana sih efek rumah kaca itu bisa terjadi? Baik, jadi untuk menjawab pertanyaan dari adik Pogi, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Adela. Halo Kak Adela. Halo, jadi adik Pogi tadi bertanya ya tentang proses efek rumah kaca. Maka mari kita jawab di next slide. Nah, proses efek rumah kaca itu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Nah, radiasi panas bumi ini akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Tetapi panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Oke, itu jawaban dari proses efek rumah kaca. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingin ditanyain lagi nih tentang materi ini? Saya Kak izin bertanya. Oke, untuk adik Raka, dipersilakan. Baiklah, dari penjelasan proses efek rumah kaca sendiri tadi itu, apakah ada hubungan antara proses efek rumah kaca ini dengan pemanasan global? Oke, untuk menjawab pertanyaan adik Raka, akan dijawab oleh Kak Primita. Untuk Kak Primita, hai. Hai Kak Dila. Oke, Baik, diserahkan untuk Primita menjawab pertanyaan. baik. Sebelum Kak Primita menjawab pertanyaan dari Kak Raka tentang eh, pengertian dari pemanasan global, Kak Primita tanya dulu ya, kabar kalian? Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat kan ya? Baik, setelah mendengar pembelajaran tentang pengertian efek rumah kaca, bagaimana proses terjadi rumah kaca, sekarang kita belajar tentang pemanasan global ya. Nah, adik-adik, kalian pernah mengamati nggak bagaimana musim yang terjadi di akhir-akhir ini tuh sering berubah-ubah ya? Yang mana yang kita tahu pada bulan Mei sampai September terjadi musim kemarau, sedangkan pada bulan November sampai April terjadi pada musim penghujan. Namun beberapa tahun terakhir ini cuaca yang ada di Indonesia itu tidak bisa diprediksi lagi kan ya? Terkadang pada bulan Mei terjadi musim penghujan, sedangkan pada bulan November terjadi musim kemarau. Dan yang lebih mengejutkan lagi itu tidak hanya di Indonesia saja yang mengalami perubahan cuaca, namun di berbagai belahan dunia yang lainnya. Apakah kalian pernah mendengar berita tentang turunnya salju di Arab Saudi? Ataukah kalian pernah mendengar berita adanya munculnya cahaya matahari di Tiongkok pada saat musim salju? Kira-kira hal itu kenapa ya bisa terjadi? Apakah ada hubungannya dengan pemanasan global? Nah, Kak jelaskan ya. Aktivitas manusia selalu menghasilkan gas-gas buangan. Salah satunya berupa gas. Sebagaimana orang berpikir bahwa atmosfer dapat menampung gas-gas yang tidak terbatas. Akan tetapi saat ini diketahui bahwa gas-gas buangan ini dapat mempengaruhi perubahan iklim dan kesehatan. Meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer selama 100 tahun membuat para ilmuwan itu khawatir karena hal tersebut berkaitan dengan meningkatkannya suhu global. Berdasarkan penelitian, saat ini suhu permukaan bumi telah meningkat menjadi 0,6 derajat Celcius. Peningkatan inilah yang disebut dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global itu apa? Istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata bumi dan lautan secara bertahap. Seperti kita ketahui bahwa di atmosfer mengandung banyak gas, salah satunya adalah karbon dioksida, metana, gas nitrosida, uap air, dan gas yang lainnya. Gas-gas inilah yang disebut dengan gas efek rumah kaca. Adik-adik,
dilanjutkan materi oleh Kak Pogi dan Kak Sigit, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu tentang pengertian pemanasan global ya? Ela nanya mengenai penyebab pemanasan global. Oke, Ulangnya dari Primita nanya tadi. Oke, baik. Adik-adik, itu penjelasan dari Kak Primita tentang pengertian pemanasan global. Selanjutnya, sebelum ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kak Pogi dan Kak Sigit, apakah adik-adik ini ingin yang ditanyakan tentang pengertian pemanasan global terlebih dahulu ya? oke Kak, mau tanya Kak. Oke, jelas, silahkan. Jadi untuk pengertian pemanasan global itu udah paham Kak, tapi apa ya penyebab dari pemanasan global itu? Baik, terima kasih untuk pertanyaan Dik Dila. Untuk pertanyaannya Dik Dila tentang penyebab dari pemanas global nanti akan dijelaskan oleh Kak Pogi dan Kak Sigit. Untuk Kak Pogi dan Kak Sigit dipersilahkan. Baiklah, halo adik-adik, tetap semangat ya, karena materi kita sedikit lagi nih. Untuk menjawab pertanyaan dari Dik Dela tadi, kakak bersama Kak Sigit akan menjelaskan penyebab dari pemanasan global. Penyebab pertama adalah emisi. Emisi merupakan zat-zat pembuangan yang beracun dan dapat membahayakan makhluk hidup serta mencemari lingkungan. Emisi di sini bisa merupakan karbon monoksida dan karbon dioksida. Emisi karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran tak sempurna dari senyawa karbon, seiring terjadi pada mesin pembakaran. Zat ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya ada karbon dioksida, yaitu gas pembuangan dari pembakaran bensin, solar, kayu, gas LPG, dan bahan bakar lainnya yang mengandung hidrokarbon. Kedua yaitu emisi metana. Emisi metana ini berasal dari penguraian sampah organik dan juga muncul dari aktivitas pertanian dan transportasi, serta 50% metana diproduksi dari aktivitas manusia di sektor pertanian. Selanjutnya yang ketiga yaitu deforestation, yang merupakan penebangan liar serta pembakaran hutan. Hasil dari pembakaran hutan inilah yang menjadi salah satu pemicu dari pemanasan global. Dari penjelasan yang kakak sudah sampaikan, selanjutnya ada lagi nih dari penyebab pemanasan global yang akan dilanjutkan oleh Kak Sigit. Kepada Kak Sigit, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Pogi. Oke, jadi di sini kakak ingin melanjutkan penjelasan mengenai penyebab pemanasan global. Di sini ada poin keempat, itu penggunaan CFCS. Nah, sebelum kakak lanjut ke pembahasan mengenai penggunaan CFCS, kakak ingin bertanya dulu nih sama adik-adik. Di sini ada yang tahu kepanjangan dari CFCS? Tidak tahu Kak. Oke, nggak tahu ya. Oke, kakak kasih tahu ya. CFCS adalah singkatan dari klorofluorokarbon. Merupakan senyawa organik yang terutama digunakan sebagai propelan dalam industri pesawat terbang. Yang lebih kita kenal, contoh yang lebih kita kenal itu adalah lemari es gitu. Jadi sebelum kakak lanjut lagi nih, kakak mau nanya, kenapa sih lemari es itu merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global? Ada yang tahu? Nggak tahu Kak. Oke, nggak tahu. Penggunaan lemari es yang makin banyak digunakan oleh masyarakat dapat mempercepat terjadinya penipisan lapisan ozon di bumi. Karena di dalam lemari es terdapat gas klorofluorokarbon. Mereka pernah digunakan secara luas sebagai pendingin dalam kulkas dengan sebagai pendorong dalam kaleng aerosol gitu. Gas freon ini berdampak buruk sekali bagi masa depan bumi kita karena terus-menerus semakin hari lapisan ozon di bumi kita akan terus menipis gitu.
Oke, lanjut ke poin yang kelima. Di situ ada penggunaan pupuk kimia. Nah, di sini kakak sudah ada 3 alasan mengapa pupuk kimia menjadi faktor pemanasan global. Nah, untuk faktor yang pertama itu adalah zat nitrogen oksida yang berlebihan. Nah, di sini dalam pupuk kimia terdapat banyak sekali kandungan kimia. Misalnya nitrogen oksida gitu kan. Memang ini sangat menguntungkan bagi petani untuk mengambil hasil taninya dengan cepat gitu. Dan keuntungan yang sudah pasti lebih besar. Tapi perlu diketahui juga, zat yang diperlukan bumi ini kan salah satunya um, nitrogen oksida gitu. Zat tersebut diperlukan bumi untuk menghangatkan lapisan bumi. Nah, jadi bisa dibayangkan nih, jika penggunaan zat nitrogen oksida ini digunakan secara terus-menerus dan berlebihan, sudah pasti suhu di bumi kita akan semakin lama semakin naik. Nah, gitu. Terus faktor yang kedua, pupuk kimia merupakan zat yang mudah terbakar. Coba bayangkan, zat kimia yang terdapat pada pupuk kimia terkena langsung sinar matahari. Ya, walaupun tidak terlihat api secara kasat mata, namun kerusakan pada tanah karena suhunya yang panas itu menjadi salah satu faktor pemanasan global. Selanjutnya, faktor yang ketiga, kerusakan tanah. Sudah sangat jelas kan yang kakak jelaskan sebelumnya, setiap pupuk kimia yang dipakai atau yang digunakan secara terus-menerus, apalagi dalam jumlah yang besar gitu kan, dapat merusak tanah gitu. Sebagaimana yang kita ketahui kan, Indonesia ini adalah salah satu negara yang tanahnya subur gitu, yang sudah ada lagunya kan, yang tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu. Tongkat kayu dan batu aja jadi tanaman gitu, saking suburnya tanah Indonesia. Nah, jadi kita jangan sampai memakai pupuk kimia secara berlebihan karena sayang dong tanah yang Indonesia ini yang awalnya subur, apabila memakai pupuk kimia secara berlebihan, ya lama kelamaan akan menjadi kering dan rusak kan. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Oke, mungkin batas ini dulu penjelasan materi yang bisa kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, jadi adik-adik silahkan bertanya apabila masih ada yang bingung, baik dari materi yang disampaikan dari awal Kak Raka sampai ke materi terakhir. Silakan ditanyakan kepada kakak-kakak yang di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak Tidak ada, ada, Kak. Kak. Udah. Ada, Kak. Sudah cukup. Oke, nggak ada ya. Oke, mungkin hanya ini dulu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki, adik-adik. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke.